Dengan semangat, murid TK Jungjung Biru ditemani orang tuanya datang ke sekolah dengan membawa sampah. Sesampainya di sekolah, sampah langsung diserahkan kepada sang guru untuk ditimbang. Eits, jangan salah, mereka bahkan punya yel-yel sampah loh. Ya, bagi sekolah mungil di Palembang ini, sampah bukan hal yang gak berguna. Bahkan sudah 3 tahun, sampah yang dibawa siswa diakumulasi dan bisa digunakan untuk membayar iuran sekolah. Mekanismenya yaitu anak disuruh membawa sampah sebagai untuk tabungan. Yap. Langkah kecil tapi nyata memang jauh lebih berharga daripada rencana istimewa tapi hanya cita-cita. Dan sekolah kecil di Palembang membuktikannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, MNC Media memberitakan. Masih di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Mas Safir ada beberapa jenis tabungan atau investasi ketika kita ingin menginvestasikan misalnya pendidikan buat anak, baik itu yang sudah lahir atau yang masih dalam kandungan. Tapi untuk awal banget Mas Safir, yang apa nih? Tabungan atau asuransi. Jadi kalau orang masih belum ngerti apa-apa dan itu masih awal banget, dia bisa mempertimbangkan, dia bisa pertimbangkan tuh emas. Jadi emas itu mungkin secara untung dia nggak terlalu besar, tapi dia bisa mengikuti kenaikan harga. Jadi kalau misalnya harga barang di luar naik, emas ikut naik, gitu ya. Jadi kelebihannya adalah emas itu dia bisa ngikutin kenaikan harga, kekurangannya kita nggak bisa dapetin untung dari emas. Tapi lebih baik emas perhiasan atau batangan? Batangan jelas. Batangan, ya. Kalau perhiasan kan ada model, ada ongkos. Itu kalau dijual dipotong 20% kalau kayak perhiasan. Tahu banget. Jadi emas batang aja kalau bisa kumpulinnya sampai sekoper. Oh gitu. Yang beratnya kalau sekoper. Mbak Madalena pertama ingin mengasuransikan atau memberikan tabungan investasi buat anak, pertamanya itu memang nggak tahu, datang ke bank atau memang sudah dari rumah sudah persiapan mau tabungannya begini. Aku discuss dulu ya kan, bicara sama suami. Empat mata tuh ya? Ada. Kamu mau tahu aja ya? Ada 2 lagi kan sama anak. Oh, iya, anak di box tidur. Jadi discuss dulu sama suami, ini kira-kira yang terbaik apa ya gitu untuk anak gitu, terus begitu ya nggak terlalu memberatkan kita juga, nggak mau maksa ya investasi tapi maksa gimana bahkan gitu. Jumlahnya harus didiskusikan ya, berapa yang akan disetor. 50-50, iya. Emang bisa kalau foreign bisa apa? Gitu kalau kayak begitu. Itu bantuan lain begitu bisa ya. Nah, kalau misal kita balik lagi, Mas Safir ini kan investasi pendidikan itu ada deposito, reksadana, tabungan emas dan juga asuransi. Kalau tadi Mbak Cici Madalena asuransi. Terus Mas Safir juga menerangkan bahwa ketika pemula emas. Kalau misal dari deposito, reksadana dan juga tabungan ini, kelemahan dan juga keuntungannya apa sih? Oke, kita mulai dari deposito dulu. Jadi deposito adalah produk yang paling orang semua tahu. Ya, mereka datang ke bank, umum banget ya. Jadi deposito kelebihannya adalah pasti. Dia pasti, dia jatuh tempo setahun misalnya. Bunganya berapa? Bunganya berapa gitu ya. Dia pasti. Kelemahannya saat ini bunga deposito kecil. Luar biasa kecil dan seringkali kecilnya itu di bawah angka inflasi, itu pertama deposito ya. Tapi biasanya produk yang paling banyak orang kenal untuk persiapan dana pendidikan tuh hanya 2, asuransi pendidikan sama tabungan pendidikan. Jadi sekali lagi asuransi pendidikan dikeluarkan oleh bank, perusahaan asuransi, tabungan pendidikan dikeluarkan oleh bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Bedanya adalah sebagai berikut. Asuransi pendidikan itu hasilnya agak kecil, tapi dia pasti. Anak masuk SD Anda dapat sekian puluh % dari uang pertanggungan. Anak masuk SMP Anda dapat sekian persen dari uang pertanggungan. Dia pasti. Tabungan pendidikan dari bank hasilnya umumnya lebih besar, tapi bunganya bisa naik turun, tidak sepasti asuransi pendidikan. Yang mana yang sebagai dimiliki? Dua-duanya nggak ada salahnya. Kecuali di keep misalnya berapa tahun, kan ada program yang kayak gitu. Berapa tahun, terus begitu bunganya berapa fix. Kalau mau dilanjutin boleh. Kalau mau ditarik boleh. Iya, jadi pada tabungan pendidikan umumnya dia fixnya beberapa tahun pertama, antara 1, 2, 3 tahun pertama. Tapi biasanya tiap bank atau tiap perusahaan asuransi selalu berbeda ya tawarannya atau promosinya, misalnya dari segi bunga yang ditawarkan. Iya, tawarannya biasa berbeda. Antara satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lain tawarannya berbeda, tapi biasa konsepnya sama. Jadi kemasnya aja ya. Dia ngemasnya aja. Nah, apalagi perbankan. Perbankan adalah industri di mana produknya semua
bank sebetulnya hampir sama. Kenapa? Karena perbankan tuh regulasinya sangat ketat. Jadi kalau kita lihat biasanya produknya hampir sama. Mas Safir, saya jadi penasaran. Misalnya ya, ini ibu-ibu di luar sana ingin memberikan tabungan pendidikan atau asuransi pendidikan buat anak. Misalnya gaji suaminya 5 juta. Hitung-hitungannya gimana sih, berapa yang harus di-share atau disetorkan tiap bulan untuk tabungan anak? Ini udah boleh ngomong angka. Sama ini, Sensitif sama ya. 5 juta itu kan untuk bulanan istrinya juga. Terus udah gitu dipotong. Banyak potongannya dong. Bayar cicilan kendaraan, biaya susu, ya kan, popok anak. biaya salon Kalau istri. kita mengambil angka 5 juta begitu, Misalnya. berapa persen yang harus diinvestasikan? Jadi pendidikan? segini ya, angka 5 juta di Jakarta tentunya beda dengan 5 juta di Surabaya, di Medan, di Makassar, dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi kuncinya adalah kalau kita mau melakukan menabung tiap bulan atau berinvestasi tiap bulan, gunakan angka minimal 10% dari uang yang kita dapatkan tiap bulan. Ya, kalau misalnya kita dapat 5 juta, gunakan minimal 500.000. Jadi lebih banyak lebih baik. Kalau kurang dari 10% itu namanya medit dia pelit. Oke, susah juga sih ya Mas Safir kalau hidup di Jakarta, misalnya seseorang misalnya punya kartu kredit misalnya. Oh, Reja aja kartu kreditnya bayar tagihan. Iya. Kalau ternyata nggak ada 10% untuk setoran tabungan pendidikan anak, boleh nggak sih kita ambil dari limit kartu kredit diambil gitu? Jawabannya nggak, boleh ya? nggak disarankan. Kenapa? Karena pendidikan anak adalah sesuatu yang kita sudah bisa tebak, bukan tebak, pasti terjadi dari jauh hari. Jadi jangan pakai utang. Jangan pakai utang, itu pertama. Yang kedua adalah nanti diajarinya utang loh. Dicicil. Pendidikannya dicicil. Iya. Dan yang kedua adalah kalau angka 5 juta itu kita masih tidak cukup untuk bisa menabung, berarti memang penghasilannya yang kurang. Banyak Biar pengeluaran tambahan. gitu ya. Harus cari penghasilan tambahan. Nah, kalau misalnya dari Cici Madalena nih, kan kalau tadi 5 juta, 10%-nya 500.000 itu disisihkan. Kalau Cici, ini untuk investasi pendidikan diprioritaskan nggak sih sebenarnya? Ya kayak gitu, makanya udah sama suami udah rembukan nih, kan hitung-hitungan, udah ada kalkulator, udah ada apa ya kan. Udah terus gitu kira-kira yang sanggupnya berapa, jangan memberatkan kita. Yang penting ada untuk anak, ada save untuk anak gitu. Kalau suatu hari nanti aku sama suami udah nggak ada kan, dia masih bisa ini. Masih aman. Ini soalnya aku kesehatan juga. Asuransi pendidikannya sampai SD saja atau sampai Kuliah mungkin? Jangka panjang sih kayaknya. Jadi makanya nggak terlalu. Kayaknya sampai nggak terlalu. anaknya menikah dan punya anak lagi deh. Nggak segitu banyak. Jadi ya kecil tapi ya lumayan panjang. Tapi ada kasus nggak sih, misalnya sudah membuat tabungan pendidikan buat anak, terus ternyata suatu saat kita nggak punya uang, terus dicairkan tabungannya. Tapi nanti jawabannya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, pagi. Ya, dengan siapa di mana? Saya dengan Nisa di Depok. Ya, Silakan. Mbak Intan, silakan. Iya, saya mau tanya, kalau misalnya bayar asuransinya dengan debit dari kartu kredit itu bisa nggak sih? Maksudnya kadang-kadang saya tuh kalau kartu kredit itu kan langsung kepotong gitu ya. Jadi saya kewajiban bayar masuk dari billing statement gitu ya. Kadang-kadang kalau saya nggak pakai itu kayaknya suka kelupaan lah, suka kayaknya kepake-pakai kayak gitu. Nah itu gimana ya, efektif nggak sih? Iya, oke. Dari debit Sebenarnya ya? boleh nggak sih pakai ya. debit? Masih, ya, Terima oke, kasih ya. Mbak Nisa dari Depok. Sebenarnya boleh nggak sih pakai debit supaya nggak kelupaan? Iya. Jadi jawab dulu, Oke. kita iklan dulu nih. Iklan lah. Banyak iklannya. Banyak iklannya. Gitu. Dan pemirsa, nantikan jawaban dari Mbak Nisa di Depok sesaat lagi. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Intermezzo. Baik info, nggak bikin kepo. I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. She will.